ya, yang disengaja sama Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami kemajuan, kemenangan, bahkan pengurapan, harus ada mesbah yang kau bangun dalam hidup ini di tahun 2025. Mesbah harus disengaja. Kebaktian terakhir nanti keuntungan janji yang tertunda, mari kita baca firman Tuhan yang di ibadah 4 ini judulnya solusi masalah dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 10, saya baca dulu. Ini cerita klasik sekali tentang Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri hamba Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan kau. Kata Abram pada Sarai, hambamu itu berada di bawah kuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Solusi masalah. Penting sekali kita selalu komitmen jadi troubleshooter, ya, problem solver, penuntas masalah. Orang yang mengecilkan bukan membesar-besarkan masalah. Jangan jadi sebaliknya kita menjadi troublemaker-nya. Ada banyak Shinchan rohani yang berkeliaran di gereja. Shinchan itu apa? Komik itu loh, anak kecil yang nakal sekali, di mana ada anak itu rumah kayak kapal pecah. Kita jangan jadi seperti itu. Kita harus jadi Yusuf di Mesir. Daniel di Babilonia. Kita menjadi orang-orang yang merupakan bagian solusinya. Pembawa damai. Tapi mungkin ini klise ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat hal-hal yang praktis dari ayat-ayat ini. Kita lihat lagi ayat 1, selalu dimulai dengan sebuah problema yang muncul dulu. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ini masalahnya. Masalah kalau nggak punya anak itu satu hal, tapi karena mereka itu sudah dijanjikan dan sudah diberitakan kemana-mana, lalu mandul pula, malunya kan luar biasa. Sarai, waktu itu namanya masih Sarai, bukan belum Sarah, mereka terima janji, tapi nggak langsung berubah, nggak langsung lihat mujizat Allah. Untuk suatu kurun waktu dia tetap menjadi Sarai yang menanti, menjadi Abram yang menunggu. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Selalu ada sebuah kondisi. Sebuah kondisi selalu menjadi alasan yang mudah untuk mengeluh. Kita itu selalu punya alasan untuk tidak percaya. Loh, aku mau percaya tapi. Untuk mau taat juga sama. Ketaatan itu selalu bertele-tele di hidup kita. Seperti orang mau diet gitu loh. Diet itu selalu mulai esok hari. Olahraga juga sama. Kapan olahraga? Bulan depan. Bulan depan, nanti ditanya bulan depan lagi. Susah gitu. Kalau bisa buat susah, kenapa buat mudah? Oh, ada sih saya punya satu olahraga. Apa? Lari. Wah, luar biasa. Tapi kenapa ya kok belum ramping juga? Karena larinya dia bukan membakar karbohidrat. Bukan kardiovaskular. Larinya adalah lari dari masalah. Itu juga suatu bentuk jenis olahraga loh. Olahraga yang salah. Sarai tidak beranak. Sebagian orang lagi punya masalah bukan dirinya tapi anaknya. Sebagian lagi mungkin Yeni tidak bercucu. Mungkin orang lain lagi
Ya, mungkin Agus tidak berduit. Atau mungkin Silvi tidak berhasil. Selalu ada satu label untuk kita itu, selalu ada sesuatu yang kita bisa jadikan alasan menjauhi Tuhan. Keluhan itu selalu ada namanya. Sarai tidak beranak. Sebenarnya sampai titik ini no problemo, tidak ada masalah. Tapi cara mereka menghadapi masalah ini itulah masalahnya. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, lari dari masalah itu bukan solusi masalahnya. So jangan lari. Lari itu hanya mengulur waktu dan dia tidak mengubah apa-apa. Bisa membuat komplikasi ya, bisa membuat suatu masalah lebih rumit dan masalah bisa bertambah. Jadi semakin lama kau lari dari Tuhan, semakin kau tunda kebenaran yang harus Anda lakukan, semakin kita bertele-tele dalam ketaatan, hidup tidak lebih baik. Lagu ini tidak akan digenapi. Sebuah lagu di dalam bahasa Chinese, Ming Tian Hui Ken Hao, atau Tomorrow Will Be Better. Gak akan pernah terjadi. Jangan kita kira bahwa dengan didiamkan masalah itu akan pergi. Apalagi kalau masalah itu dalam soal hubungan. Apalagi kalau masalah itu adalah hubungan kita yang bermasalah dengan Tuhan. Atau soal dosa. Hati-hati Bapak Ibu, didiamkan justru akan beranak tuh masalahnya. Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram. Perhatikan kalimat ini, saya mau bedah. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Coba saya cut sebagian. Engkau tahu Tuhan tidak. Lah kalau tahu Tuhan tidak, ya kamu jangan. Itulah permulaan masalah. Wong tahu Tuhan tidak atau Tuhan belum kok sana melakukan sesuatu terhadap itu. Kalau kita tahu Tuhan berkata jangan jalan. Kalau kita tahu Tuhan tidak, jangan gegabah. Saya kasih beberapa contoh. Hari-hari ini manusia itu mudah untuk berhutang. Yang pasti ya, jangan pernah selesaikan masalah pakai hutang. Anda masuk ke masalah baru yang lebih besar. Kalau belum terlambat, jadikan ini pencegahan. Karena prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau Anda sudah terlanjur, mintalah Tuhan jalan keluar dan perhatikan rambu-rambunya. Justru kalau kita sudah salah jalan, mulai sekarang, jangan salah jalan lagi. Kalau sudah salah jalan, jangan tutup lubang, gali lubang. Kalau kita sudah terjerumus, satu-satu jalan sekarang adalah lakukan apa yang betul. Itu pun gak tentu menyelesaikan masalah hutang piutangmu, tetapi paling tidak bisa memperburuknya. Kalau masalah Anda tidak lebih buruk dari kemarin, bersyukurlah. Jangan selesaikan masalah dengan berhutang. Jangan gampangin. Bahkan kadang-kadang kita pakai hutang untuk menggenapi masalah di divisi departemen lain, tapi pakai uang. Misalnya, kita sekarang lagi terbelit-belit dalam hutang piutang, kerjaan kita nggak bagus, tapi orang tua nggak tahu. Orang tua punya ekspektasi mungkin karena seumur hidup, dulu susah, besarkan Anda, sekolahkan tinggi-tinggi, lalu Anda kuliah, lalu lulus, lalu kemudian kerja, orang tua masih mengira pekerjaan Anda baik-baik. Jadi kadang-kadang ortu beritahu, oh ini loh, kok saya lihat brosur, papa mama lihat brosur, enak ya, ayo kita naik cruise yuk, ayo kita berlayar yuk, ada ini katanya ini, Disney Cruise, bisa bawa cucu. Tapi orang tua nggak tahu, Anda dalam masalah. Anda tidak mau merepotkan mereka. Anda nggak keruan hatinya tuh rasanya, aku tuh kepingin senengkan papa mama kapan lagi ya. You know what, akhirnya Anda pakai hutang loan itu di-cashkan untuk cruise dulu sama orang tua. I don't think that's the solution, you know. Solusi terbaik adalah honesty is the best policy, atau kejujuran itu adalah cara terbaik. Ngomong apa adanya sama orang tua, minta didoakan.
Tidak perlu Anda merasa guilty bersalah sebagai anak belum senangkan. Kalau memang Anda belum mampu, itu bukan uangmu. Pakai uang orang lain, bukan uang Anda untuk senangkan papa mama. Itu ajak papa mama ikut korupsi uang orang lain. Gak ada berkat Tuhan dengan cara gitu-gituan. Saya kasih contoh yang mungkin gak relevan buat sebagian besar. Tapi saya kasih salah satu ilustrasi untuk memberi Anda gambaran bahwa divisi ini perlu cara tertentu. Tidak bisa selalu pakai cara. Tidak bisa selalu kita selesaikan dengan berhutang. Tidak bisa selalu begitu. Kita gampangin sekarang itu untuk utang kanan kiri. Termasuk hutang bank pun harus hati-hati. Apalagi di zaman edan ini, hutang itu bisa diwariskan ke anak cucu. Anda mau wariskan sesuatu, kalau nggak bisa wariskan apa-apa, mendingan jangan wariskan hutang deh. Mendingan anak mulai dari nol gitu, dia bisa mulai sendiri daripada kalau harus tanggung hutang piutang Anda. Saya ngomong gini kok saya digerakkan sama Roh Kudus ya. Kalau engkau tahu Tuhan tidak, berarti itu bukan punyamu. Kalau engkau tahu Tuhan tidak memberi, berarti belum milikmu. Kalau engkau tahu Tuhan tidak memberi, engkau melahirkan, jangan paksakan. Berkat tidak boleh dipaksakan. Selalu bangun di atas dasar cash flow. Tidak boleh kita itu jalankan mobil di atas tangki yang kosong. Pinjem bensin orang lain. Tidak bisa. Kalau Tuhan belum memberikan padamu, it's not yours. Berarti itu bukan kendaraannya. Berarti itu bukan hakmu. Janganlah jalankan kewajibanmu yang lain pakai peluru orang lain. Kalau belum saatnya, banyak aja doa untuk papa mama. Kalau Anda belum bisa senangkan, bilang aja sama orang tua, sorry Mama. Nanti kemungkinan besar, kalau orang tuanya orang tua yang baik hati, orang tua benar, apalagi yang takut akan Tuhan, pasti orang tua itu mundur sendiri. Enggak lah, papa nggak minta loh. Yang penting kamu baik-baik sudah. Papa nggak minta. Nggak akan nuntut nggak? Nggak akan nuntut. Kita aja dalam dunia asumsi orang tua pasti kecewa. Nggak tentu. Jangan bangun apa-apa. Engkau tahu Tuhan tidak, maka kau jangan. Ini hari-hari ini saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan jemaat. Be very careful, jangan gampangkan uang orang lain. Jangan gampangkan resources sumber daya orang lain. Jangan berharap sama manusia. Ya, dan jangan paksakan berkat sebelum saatnya. Some blessings, ada berapa berkat itu belum Tuhan serahkan kepadamu. Mungkin secara finansial masih bermasalah. Mungkin sebagian orang juga belum waktunya. Belum mumpuni sampai situ kemampuannya. Jangan minta promosi sebelum waktu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masih berada di posisi itu. Kita berada di posisi itu. Kalau Tuhan taruh kita di posisi tersebut, kita tidak diangkat. Kita tidak dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Nggak apa-apa loh selama Anda berbuah. Sungguhan loh. Saya pelayanan dahulu memulai ministry saya jadi CGL tuh lama loh. Bukan di Indonesia, saya dulu kan sekolah besarnya di Kanada. Saya jadi CGL tuh lama banget. Gak ada loh ya cerita. Kalau misalnya di sini, siapa di sini yang ber-CG angkat tangan? Oke, puji Tuhan, hampir semua. Gak ada ceritanya ya. Yang namanya CG, saya nih CG, membelah, saya pasti jadi coach. Coach, saya pasti jadi TL. Nggak ada. Itu kepercayaan. Saya dulu di Kanada, di Vancouver, Kanada, saya jadi CGL itu for the longest time. CG saya itu ada 4, lalu saya serahkan 3 ke orang lain, 1 saya pegang sendiri, cukup lama saya jadi CGL. Pelayanan OHP itu loh, belum zamannya LED, FOH seperti ini. Wah, ini singkatan apa lagi? Itu yang ditutupin pakai kertas, lirik lagunya kalimat per kalimat. Itu saya cukup lama pelayanan itu. Saya nggak jadi pengkhotbah loh. Karena saya bahasa Inggrisnya waktu itu lumayan bagus, waktu itu sekarang kurang. Indonesia saya kan namanya mother tongue, gimana pun juga saya, itu adalah bahasa sehari-hari saya. Jadi saya itu nggak pernah khotbah, cuman menerjemahkan. Translator, saya di translator ministry cukup waktu yang lama, cuman kebalik. Pendeta saya di sana khotbah bahasa Indonesia, saya translate ke bahasa Inggris. Karena banyak sekali orang Indo, dulu di luar negeri, di tempat saya sekolah, itu menikah sama orang-orang barat. Saya yang translate.
For a long time, you know. Nggak ada namanya saya sudah lancar khotbah, bahkan bisa hafal materi khotbah pendeta saya. Kapan giliran gua khotbah? Kita jangan menuntut berkat sebelum saatnya. Kalau Tuhan nggak angkat, itu berarti kita harus terus berbuah di tempat. Saya dulu adalah CGL yang paling subur. Belah kasih. Belah kasih. Belah. Sungguhan, saya sendiri nggak diangkat-angkat. Saya tetap CGL forever, my friend. Saya ngerti sekarang, kalau saya diangkat, saya mungkin sombong kali ya. Saya belum siap. Saya diangkat mungkin ada banyak angin yang menerpa saya bisa jatuh. Bukan hanya pujian, mungkin tekanan, saya belum tahan. Tuhan tahu levelku. Tapi kalau saya setia dan loyal, maka di level tersebut saya akan berbuah lebat. Berbuah lebat. Kita itu bisa berbuah tanpa menikmati buah kita. Kita itu bisa menikmati sesuatu tanpa harus memilikinya. Saya kalau dipinjemin rumah teman waktu saya berlibur kemana disuruh tinggal di situ, saya nggak sirik rumahnya kok besar, enggak. Saya nikmati, thank you, saya jaga saya dan istri dan anak-anak itu punya kode etik yang tinggi. Jadi kalau sampai dipinjemi rumah, itu kita jaga, saya wanti-wanti anak, jaga semua kebersihan, anak masih kecil kan. Setelah selesai itu kita kosek semuanya, pastikan tuh kinclong perginya sekalipun nanti akan ada outsourcing yang datang untuk cleaning. Saya tetap pastikan rumah itu kami lepas lebih kinclong waktu daripada kami datang. Kami diberi kesempatan untuk menikmati, kami tidak harus memiliki. Dan jangan mentang-mentang tidak memilikinya, lalu kita semena-mena dengan tempat itu. Justru orang yang bisa dipercaya sama Tuhan sama manusia adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang bukan miliknya, dengan rasa milik, rasa kepemilikan yang tinggi atas rumah itu, tanpa harus memilikinya, kita akan jaga. Nah, coba mikir ini, susah untuk dicerna. Dipinjemin mobil orang, saya nggak gampang-gampang minta pinjaman, saya nggak pernah buka mulut pinjam ini, pinjam itu sama orang sampai hari ini dari dulu, sekarang selama-lamanya. Tapi kalau sampai saya dipinjami mobil orang, itu mobilnya pasti balik bensin penuh. Mobil itu sampai setirnya pun saya akan lapi. Apalagi istri saya itu sampai semua debu terkecil pastikan itu kembali dengan terima kasih. You don't have to own something to love it. And to appreciate it. Kita tidak perlu memiliki sungguh-sungguh mempunyai. Kita tidak perlu memilikinya atau jadi hak milik kita atau menjadi kepunyaan kita untuk bisa menikmatinya, menghormatinya, menghargainya, dan mengasihinya. Dan pendeta saya dulu lihat saya ini CGL forever. Saya tidak ngeluh itu, akhirnya saya dipercaya lebih oleh Tuhan. Itu yang disebut setia dalam perkara sederhana itu berani jalan di tempat dan berbuah lebat. Jadi kita harus mengerti satu poin ini. Kalau engkau tahu Tuhan tidak atau Tuhan belum, jangan langkahi Tuhan. Jangan dahului. Itu prinsip hebat untuk berbuah lebat. Ini membuat kita luput dari berbagai macam permasalahan yang tidak harus terjadi. Engkau tahu Tuhan tidak, come on lah Sarai, harusnya kamu jangan. Kalau kamu tahu Tuhan belum, jangan kamu maju dan nekat. Di sini masalahnya orang-orang yang selalu gampangin barang orang, uang orang, dan selalu memaksakan dirinya sebelum waktunya. Kebanyakan masalah baik itu finansial atau rumah tangga, pelayanan di dalam gereja, ataupun di luar sana tempat kerja itu selalu hubungannya dengan ini, nafsu. Pasti itu, nggak jauh dari sana. Manusia itu fine di level tertentu, tapi waktu dia memaksakan dirinya padahal Tuhan tidak berbicara, disitulah yang disebut dengan overekspansi dan jatuh. Tuhan tidak pernah suruh kita jalan, suruh kita pergi ke medan perang tanpa memberi peluru. Jadi kalau memang Tuhan tidak memberikannya kepadamu, jangan kita mencobai Tuhan kita. Saya nggak ngomong gini berarti semua kita nggak bisa punya perencanaan dengan iman, tidak. Tapi iman itu juga nggak kosongan. Tuhan memberi makan 5.000 orang itu dan nampak dulu 5 roti 2 ikan. Nggak ada tiba-tiba out of nothing itu. Karena itu jangan sampai kita itu gambling dalam kehidupan. Engkau tahu Tuhan tidak, ini kalimat ini melompat ke saya. Kalau engkau tahu Tuhan tidak, kalimat berikutnya itulah sumber masalah. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Waduh, ini kalimat ya kalau saya gabung jadi satu. Kalimat penuhnya gini bunyinya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak.
Cara saya baca Alkitab kadang-kadang apa yang lompat saya garis bawahi. Jadi di Alkitab saya, kalimat itu yang saya garis bawahi hanya engkau tahu Tuhan tidak. Lalu habis itu garis bawah berikutnya adalah karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Jadi saya gabung jadi satu, engkau tahu Tuhan tidak, karena itu hampiri hambaku. Nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Dan ini sebenarnya saya kasih sedikit gambaran kebudayaan saat itu. Kebudayaan saat itu di Kanaan, by the way. Jadi monogami atau punya satu istri itu jarang sekali. Di Kanaan itu semua poligami. Karena itu pelan-pelan itu merasuk dalam jiwa mereka. Nah kita harus hati-hati. Orang berubah itu tidak semalam, bahkan tidak setahun. Kalau kita lihat ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram, coba perhatikan, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Untuk sesuatu itu luntur, itu butuh tahunan. Dan setelah 10 tahun akhirnya Sarai, bukan Abram nggak sampai ke sana. Sarai dulu yang rusak. Sarai itu karena desperado, karena putus asa, maka dia sarankan, lu hampiri aja Hagar, hambaku perempuan. Karena kalau orang Yahudi sebenarnya percaya pernikahan itu sakral. Tetapi Abram maksudnya ya, tapi Sarai sudah kepengaruh dengan kebudayaan. Abraham juga sedikit kepengaruh, cuman nggak vulgar. Sarai sarankan, Abraham terima. Sama-sama rekan dalam kejahatan. Bapak orang beriman, kurang beriman. Enggak apa-apa, saya tidak menjelekkan. Cuman saya tunjukkan bahwa sebenarnya Abram juga orang biasa. Tapi kalau kita renungan di sini, setelah 10 tahun, kebudayaan Kanaan itu mulai masuk dalam jiwa mereka. Dan standar mereka mulai luntur. Zaman dulu, enggak usah kakek nenek kita. Zaman orang tua kita, di usia-usia orang yang lahirnya tahun 70, 60, tahun-tahun itu yang namanya seks di luar nikah itu tabu. Tapi sekarang sudah tidak jadi pembicaraan. Zaman dulu ya, waktu kita masih sekolah swasta gitu, misalnya kalau Jakarta ada Puncak, saya nggak mau sebut di sini di mana, nggak mau jelekkan satu kota mana-mana, karena itu pilihan oknum, itu bukan kotanya yang salah atau bukan hotelnya. Zaman saya masih sekolah. Wow, jadi pembicaraan, nggak tahu itu gosip di antara siswa, nggak tahu. Tapi saya dengar desas-desus, si ini langsung dilabel. Si ini sama itu. Kemarin waktu akhir pekan, pergi ke Puncak. Kedua, wah, sekarang itu sudah bukan lagi hot news sih, kayak gitu. Udah biasa. Zaman dulu itu kayak di antara kami siswa-siswa, waktu saya SMP. Wow, si ini. Wah, anak-anak muda itu kan sok tahu ya kadang-kadang ya. Si ini loh pergi ke sana. Ya sudah wis nggak apa-apa sebutnya pergi ke tetes gitu. Sekarang ada sebut gitu, diketawain, kuno lu. Setelah puluhan tahun, 10 tahun kemudian hal itu biasa bagi Sarai. Itu oke karena diterima oleh budaya sekeliling. Makanya Alkitab berkata di Roma 12, janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Sampai hari ini di gereja kita, sebelum seorang menikah, saya selalu tekankan kepada semua mentornya untuk tanya, have you done it? Ngapain sih gereja ngurusi? Gereja biasanya nggak mau ngurusi. Oh, berkat itu obat keras. Sampai diberkati, kita kecolongan, kita salah, kita dianggap malpraktek oleh Tuhan sebagai gereja dan sebagai hamba Tuhan. Kenapa kamu nggak pedulikan kekudusan? Namanya aja pernikahan kudus. Kamu tanya kekudusan sampai berapa? Orang mau minum obatnya ditanya alergi apa atau histori sejarahnya. Kita nggak mau tanya kenapa sungkan sama keluarganya. Sungkan sama keluarganya atau aduh nggak enak lah ya campuri. Kok rasanya itu privacy gitu loh. Jangan ke sana lah. Gereja itu kan liturgi. Kalau kita nggak tanya kita salah. Dan kalau kita berkati orang itu, lalu orang itu ternyata nyolong berkat. Paham maksud saya? Ternyata dia nggak layak terima berkat karena bisa dapat berkat, tapi dia harus bertobat dan dia harus mengakui dulu kesalahannya di depan Tuhan. Nggak perlu di depan umum. Ngapain kita mempermalukan mempelai berdua? Tetapi harus ada pemberesan dengan Tuhan.
Makanya di gereja kita tuh 6 bulan sebelumnya itu sudah ambil pranikah supaya ada konseling yang jelas. Supaya ada ada akar-akar dosa, kejahatan semua itu dibereskan sebelum kita itu mau membangun serius rumah tangga ini di dalam Tuhan. Operasi yang benar kalau sampai Anda masuk ke ruang praktek dokter berkata, operasi hari ini langsung, gak apa-apa, kapan? Masuk aja sudah langsung saya bedah. Takutlah, gak steril itu semua. Untuk operasi kecil aja, kecil loh. Misalnya, operasi katarak, operasi kecil seperti misalnya cuman ambil kutil gitu atau apa. Itu ada prosedurnya, itu harus memastikan steril supaya jangan infeksi dan sebagainya. Makanya negara-negara tertentu dengan hukum yang melindungi kesehatan masyarakat, apalagi bisa menuntut pihak medis yang malpraktik, lebih cenderung hati-hati. Lebih cenderung hati-hati. Makanya negara-negara tersebut excellent di dalam medicine. Bahkan orang-orang di seluruh daerah-daerah sekelilingnya itu banyak yang terbang ke sana karena lebih percaya. Saya berdoa semoga Indonesia juga jadi seperti itu suatu hari nanti. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan ministry dengan betul, harus tanya kenapa kalau sampai dia diberkati, padahal dia nggak layak terima berkat itu. Jangan heran nanti dalam perjalanan nikahnya itu ada banyak masalah tidak bisa diselesaikan sama konseling. Kelihatan seperti mereka itu menendang gala. Dan kakinya sakit sendiri. Berkat catat, itu obat keras saudara. Berkat itu obat keras. Kita minum obat keras itu harus pakai minum obat mah dulu untuk melindungi lambung kita. Berkat itu obat keras. Kalau yang drive-thru acara Las Vegas itu nggak ada berkatnya. Itu sungguhan cuma sertifikat. Tuhan nggak ada di dalam itu. Waktu saya baca begini saya jadi, wow Tuhan. 10 tahun lalu, mereka itu masih punya standar kebenaran. 1 dekade berikutnya, bagi mereka sudah normal, ini bisa diterima. Puji Tuhan gereja kita tetap berada pada poros kebenaran. Saya kalau memberkati kami, selalu akan tanya, have you done it? Kalau orang itu sudah melakukan, kita terus tidak buang dia, hukum dia, tapi kita akan tuntun dia ke jalan benar. Karena orang itu tadi datang ke gereja minta dituntun langsung ke rumput hijau dan air tenang. Baca Mazmur 23, jalan benar dulu. Oleh karena namanya. Sarah nggak benar ini. Permulaan masalahnya adalah karena hatinya sudah bergeser dari kebenaran. Karena itu, masalah itu bisa diselesaikan sebelum masalah itu datang. Makanya itu kalau kita itu mendekat sama Tuhan itu jangan hanya karena punya masalah. Kalau kita sudah di dalam masalah baru cari Tuhan, itu setengahnya sudah telat. Tidak terlambat, tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat di kamus orang percaya. Tapi sebenarnya banyak masalah tidak perlu terjadi kalau hati orang itu melekat. Mazmur 91. Karena hatimu melekat kepada aku luputkan. Loh, siapa bilang kalau ikut Tuhan itu nggak ada masalah? Ikut Tuhan itu masalah hidupnya banyak, saudara. Tapi masalah yang timbul di hidup kita itu yang mendatangkan kebaikan. Bukan masalah yang akibat kutuk. Ada banyak masalah di hidup kita itu terkorting sendirinya kalau kita itu melekat sama Tuhan. Jadi ada masalah yang tidak akan keluar di hidup kita karena hati kita tidak bergeser dari kebenaran. Jadi kalau saya baca ini di ayat 3, inilah biang kerok masalahnya. Sarai percaya poligami itu oke. Wah, this is the problem already. This is a problem. Sebenarnya masalah itu lebih baik diselesaikan pada pangkalnya. Jangan pada ujungnya. Ujungnya sudah terjadi, sudah berjatuhan korban. Masalah kalau diselesaikan pada ujungnya itu paling susah. Itu seperti menghadapi ular kobra yang sudah naik kepalanya. Siap semprotkan racunnya, patuk Anda. Ular kobra itu kalau mau dipegang itu dari pangkalnya, dari ekornya. Dan waktu dia masih kecil, mendingan dipitas saat itu. Ayat 3 inilah sumber masalahnya.
Kenapa terjadi komplikasi? Karena Sarai diam-diam 10 tahun kemudian dan Abram pun tidak tegas soal ini. Mereka mulai oke. Dosa itu mulai dengan paradigma yang salah. Bukan otak ya, akal budi yang tidak diperbaharui. Ketika kita berkata, it's okay untuk melakukan ini. Di situ permulaan masalahnya. Jadi solusi masalah sebenarnya yang paling pertama, yang paling primitif adalah melekatlah pada Tuhan. Biarkan hati dan pikiranmu dipenuhi dengan kebenaran. Ada masalah yang tidak akan pernah menetas di hidupmu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya senang sekali untuk mengajari mereka yang muda-muda. Anak kecil nanti yang 1 Maret itu, Bible study. Saya lebih senang mencegah sebuah masalah daripada mengobati. Nanti tunggu kalau anak-anak kita sudah jadi papa mamanya ini lebih kompleks gitu loh. Lebih sulit. Ngajar Bible study 2 jam per sesi. Lebih gampang daripada nanti ngonselingin 6 jam tanpa hasil apa-apa. Kalau orangnya sudah tua. Tapi yang sudah merasa tua gini jangan putus asa. Enggak. Selalu dalam Tuhan ada remedy, selalu dalam Tuhan ada solusi. Amin. Tapi saya tunjukkan kepada Anda, pangkal sebuah masalah itu paradigma yang berubah, yang bergeser dari kebenaran. Sarai mulai menganggap oke untuk suaminya itu, supaya dia dapat, supaya suaminya itu punya affair dengan Hagar. Aduh, permasalahan ini buruk. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda untuk semakin dekat sama Tuhan. Sebab semakin hari dunia ini akan semakin bejat. Saya bayangkan loh, setiap kali kalau Anda dengar ada pendeta jatuh, saya enggak mikir siapa-siapa dan enggak usah Anda cari-cari. Di seluruh dunia ada, banyak juga enggak, tapi ada. Itu suatu peringatan bahwa kalau pendeta aja bergeser, apalagi jemaatnya. Ya, mari kita bawa anak-anak kita ke Bahteranu, di situ mereka terlindungi dari air bah. Doakan juga supaya bahteranya ini tidak bocor. Doakan gerejamu supaya gereja ini selalu kuat. Selalu berjalan dalam takut akan Allah. Selalu dituntun oleh Roh Kudus. Karena bukan gereja yang butuh kita. Kita butuh gereja yang benar. Tak lama lalu seorang teman tunjukkan saya, apa itu ya, salah satu sosial media, nggak tahu TikTok atau apa. Ada seorang Christian pastor, pendeta Kristen yang pakai make up semuanya, pelangi-pelangi. Ternyata seorang woke pastor atau seorang pendeta yang openly gay dan minta nama G-nya di depan semua, di mimbar. Saya kira, wah. Lalu habis itu khotbah. Saya kasih dong nama transgendernya. Lalu habis itu dia mau khotbah. Saya bilang, ayo. Sekarang yang rusak itu dulu, 10 tahun lalu, yang rusak itu jemaat. Tapi sekarang yang rusak adalah hamba-hambanya. Udahlah, jangan kita mikir-mikir orang lain deh. Kita doa. Kalau kita doa, saya minta anak-anak kita semuanya itu dan papa mamanya bercegi dengan benar. Karena di dalam cegi kita juga belajar untuk saling mempertanggungjawabkan kehidupan. Amin. Masalah itu bisa dicegah dari sejak alfabetnya A, belum B, C, D, E, F, G. Dimulai dari awal. Mari kita timba kebenaran, jangan tunggu ada problema. Cari Tuhan itu jangan tunggu sampai kita itu in trouble dulu. Setelah kita mengalami sesuatu. Carilah Tuhan ketika tidak ada sesuatu apa-apa yang terjadi. Carilah Tuhan ketika langit masih biru. Carilah Tuhan ketika Anda sehat, ketika Anda muda. Carilah Tuhan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu bangkrut. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya iyalah, come on lah. Gak ada orang yang punya 2 istri itu, keluarganya utuh. Pasti ada sesuatu antara istri pertama, istri kedua. Hidup atau mati, pasti ada sesuatu, gak mungkin. Ya, meskipun bisa juga kasih karunia bekerja demikian rupa, diselamatkan semua, tidak terjadi apa-apa, tetapi tetap itu bukan rencana Allah.
Puji Tuhan untuk rencana B yang akhirnya berjalan dengan baik. Tapi tetap bukan rencana A. Tetap bukan rencana A. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di sini, kita pelajari suatu dinamika. Abram setelah menghampiri Agar, mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu dia mengandung, ia memandang rendah kan nyonyanya. Anak sama anak itu oke loh. Kalau Anda pelajari, anaknya Hagar namanya Ismail, anaknya Sarai nanti namanya, belum lahir nih, tapi nanti namanya Ishak. Ismail dan Ishak namanya bocah, namanya anak kecil. Teman main. Cuman memang si Ismail punya budaya yang beda, wong dia itu mamanya Mesir. Yang disebut Ismail itu bully Ishak, itu bukan bully-bulian anak kecil, itu biasalah rebutan mainan. Tapi Ismail ajari Ishak ngomong kotor. Itulah kira-kira. Kalau Anda lihat anak Anda, bayangin ini Sarai melihat anaknya itu diajari sama anak selirnya suaminya, diajari ngomong kotor, diajari minum, diajari untuk buka pornografi, buka situs-situs porno. Ya pasti dia akan angkat anaknya, minggir, kamu jangan deket-deket. Lalu disitulah ceritanya berujung ke Hagar, usir aja. Ayat yang Anda baca di mana Ismail dan Ishak itu saling bermain, lalu ada terjadi insiden, mamanya nggak suka lihat gimana Ishak diperlakukan, itu bukan perlakuan anak dengan anak, cuman rebutan mainan, cuman koko gitu, nggak gitu aja. Karena mereka terpaut cukup banyak. Nanti berapa tahun kemudian baru lahir Ishak. Anda lihat ya, anak sama anak oke. Mama sama mama jadi tegang karena budayanya beda. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, ayat 5. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nah, di sini masuk masalah baru. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Disinilah bedanya dunia laki-laki dan perempuan. Saya harus hati-hati karena pria dan wanita itu ada benar, ada salahnya. Tapi ayat 5 ini, otak laki-laki saya tidak bisa ngerti. Dan disinilah, dulu ada buku, nggak usah baca yang gituan, lebih baik baca firman, itu lebih kebenaran. Yang lain itu semua gitu, itu opini trendy. Ya, katanya buku yang semacam kayak apa, laki itu dari mana, perempuan dari Venus atau apa itu? Venus, apa? Laki dari Mars. Kayak kita tuh dari planet yang berbeda, sungguhan. Itu benar, bahasanya itu nggak ketemu. Kalau lagi harmoni ya, semua bisa suara 1, suara 3, enak. Wah, nyambung, jadi choir. Tapi kalau lagi nggak ketemu, sungguhan itu desang-desing nggak ketemu. Bener-bener kadang-kadang itu kita itu merasa kita ini ciptaan dari planet yang berbeda. Ya, ya tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang laki lagi marah, maka dia berkata, aku ini ciptaan Allah, kamu dari neraka. Yang perempuan juga sama. Aku tahu, aku ini ciptaan Allah yang paling mulia, kamu kerah. Evolusimu belum jadi. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, coba ya, Anda perhatikan. Yang suruh Abram ngambil istri siapa? Ibu-ibu jangan benci saya ya. Ajari saya kalau saya nggak ngerti. Saya ini otaknya laki, nggak tahu. Saya kalau sampai mengerti bahaya nih pastornya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan ini, yang kuderita ini salahmu. Loh, bisa lihat Abram langsung, loh. Abram cari Melkisedek, pendetanya kan? Nggak ketemu karena Melkisedek menghilang. Tiada awal, tiada akhir tuh. Kita ini masih untung, masih punya pemimpin gembala di atas kita. Abram cari siapa? Melkisedek dia ketemu nanti. Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Loh, Abram mau ngomong, lah kamu yang mau. Salah. Aku lakukan kemauanmu, sekarang lempar ke aku. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Langsung dia menghina aku, memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan dia. Betul? Baca lagi coba. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Abram berkata, dalam hatinya. Cuman dia terlalu tua, kalau sampai dia teriak gitu dia bisa mati di tempat.
Gini ya, kalau sampai ada seminar wanita apa, jangan saya diundang, saya nggak ngerti. Aduh, I don't understand this. Makanya itu laki-laki, dengarkan saya. Perempuan, tutup telinga. Kalau sampai lagi waktunya pasangan Anda tidak cengli, tidak fair, dengarkan saja. Menjawab percuma itu kayak orang Jepang ngomong sama orang Sunda. Ya, kita pelan-pelan belajar, memang kita ini kera. Kita belum ngerti bahasa manusia. Oke, tapi nggak apa-apa, bersyukurlah. Ibu-ibu jangan marah dong kalau suaminya nggak ngerti. Kalau sampai suaminya ngerti total, G kali. Anda bisa berteman dengan seorang laki-laki, tapi vibe-nya tuh rasa kayak temen cewek, itu harus dipertanyakan. Bahkan cari baju apa sekali, semuanya iya bagus lah, aku juga rasa. Anda perlu bertanya lagi, siapakah dia? Namanya Freddy, jangan-jangan Fanny. Ngerti ya? Janganlah kau tuntut berlebihan lah. Udahlah, kami ini pria masih kasih kami waktu untuk evolusi. Tunggu kami sampai jadi manusia ya. Ini canda ya, saya nggak percaya evolusi, ini semua ciptaan Allah. Saya nggak percaya Darwin. Saya percaya Yesus. Ayo. Salahnya Sarai di mana sih? Pertama-tama Sarai salahnya adalah dia menghadapi masalah pakai cara dunia. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, itu biang masalah. Cara dunia itu biang masalah. Belum Anda kecentok masalah, tapi kalau Anda sudah terbiasa pakai cara dunia, cepat lambat kena masalah. Orang itu biasanya korupsi itu pelan-pelan sampai dia di posisi tinggi jadi skandal besar. Pokoknya kalau masih ada praktek-praktekmu itu yang menentang firman Tuhan, bahkan yang tidak diajarkan, jangankan yang menentang firman Tuhan. Yang tidak diajarkan aja Anda harus waspada, itu oke nggak ya? Saya ulangi lagi coba di ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Coba lihat kalimat kata berikutnya, ini lompat. Mungkin, Sarai pun tidak tahu pasti. Menyelesaikan masalah itu ada banyak lika-liku, tapi prinsipmu tidak boleh tanda tanya lagi. Benar dan salah, Anda harus bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan apa kata firman. Itu sudah harus jelas di depan. Apapun yang bahasanya mungkin, Anda jangan. Karena nanti dalam perjalanan itu ada banyak hal yang tidak tentu. Jadi fondasi itu harus pasti. Rumah kalau Anda bangun, fondasi itu paku bumi segalanya, apalagi gedung tinggi, tidak boleh di bawah standar. Itu sudah ada standarnya, sudah ada speknya. Ya. Nanti kalau sudah jadi fondasinya, lika-liku dekorasi interiornya silakan. Kurang itu tergantung budgetmu. Diganti sofanya, ganti ininya, ya silakan, monggo, nggak apa-apa, nggak mengganti apa-apa. Dalam menghadapi masalah sehari-hari, ada banyak hikmat-hikmat di jalanan yang nggak bisa diberikan sebagai teori di depan. Anda harus bergantung pada kepekaan, kebijaksanaan, dan nasihat orang benar, bukan nasihat orang fasik. Untuk Anda bisa lihat kiri, kanan, itu nanti akan ada banting-banting setir. Anda dijanjiin misalnya, bulan tertentu, tanggal tertentu, ini selesai dan sebagainya. Nanti lihat ya di jalan ini ada banyak hal yang sifatnya komplikasi. Itu nanti perlu begini. Tapi firman harus teguh. Yang begini itu upper body. Masalah itu jadi tidak terselesaikan, tak tersembuhkan kalau yang goyang itu fondasi. Rumah tangga nanti, mertua menantu, pasti ada dimensi-dimensi tertentu. Pasti. Tapi kita sudah harus tahu dulu Tuhan berkata bahwa mereka, laki akan meninggalkan ayah ibunya, demikian pula, dan bersatu dengan istrinya, mereka berdua akan menjadi satu. Meninggalkan itu tidak tentu bicara tentang secara, kalau orang tua suatu hari sudah tua sekali, sudah tua banget, ya pasti harus diadopsikan. Karena kita orang timur, kita percaya begitu. Masa ditaruh di panti? Kalau bisa anak sendiri.
Tapi orang tua yang tahu firman Tuhan harus ngerti bahwa jangan campuri. Campuri seperlunya. Jangan campuri banyak-banyak. Kalau bisa itu minimalis. Mesti harus sangat hati-hati seperti memegang pecah belah. Jangan memiliki kebebasan untuk campuri seenak gua. Kalau sampai fondasinya salah, nanti komunikasinya berabe itu seterusnya. Fondasinya betul aja masih perlu liku-liku, kita harus menyesuaikan diri, adjustment kok. Apalagi orang tua yang berkata, enggak, aku enggak akan pernah lepaskan anakku. Wih, kalau gurunya sudah kencingnya berdiri, nanti komunikasi kencingnya berlari. Ingatlah sesuatu Bapak Ibu Saudara sebelum Anda mengarungi kehidupan lebih dalam lagi bahwa any foundation that is wrong, change it now. Sebelum nanti harus operasi. Apapun yang menentang firman Tuhan, ujungnya tidak baik, saudara. Pasti ujungnya tidak bagus. Baik itu dalam dunia bisnis, dalam dunia keluarga, anything. Kalau firman sudah ngomong dengan jelas, mereka akan meninggalkan ayah ibu itu berarti meninggalkan batin. Bukan berarti lalu bye-bye ketemu papanya lalu manggil, hey George. Ya enggak. Tapi meninggalkan secara batin itu berarti mereka belajar untuk mandiri secara emosi antara mereka. Bapak Ibu Saudara kalau fondasinya salah ya, hancur sampai seterusnya. Sedangkan fondasi betul aja masih hancur-hancuran kok di depan. Ini suatu pelajaran bahwa Sarai pakai cara dunia. Jadi dia itu prinsipnya yang salah. Kalau langkah kaki kita salah, Tuhan menetapkan langkah orang jikalau dia jatuh tak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Jadi kalau namanya langkah kaki itu bisa aja korsleting, bisa aja salah, gak apa-apa. Ada yang namanya learning mistake atau ada yang namanya kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Tapi fondasi prinsip gak boleh. Anda harus punya prinsip tiap hari. Temukan prinsip-prinsipmu di tahun 2025. Jangan belajar jurusnya macam-macam. Belajar miliki kuda-kudanya. Saya dorong Anda, kalau Anda ikut dalam gereja, kalau Anda dimuridkan di gereja ini, Anda tangkap prinsip-prinsip yang tidak boleh ditawar lagi. Tuhan, aku terima itu sebagai kebenaran. Bukan perasaanku. I take that as your authoritative truth. Kebenaranmu yang merupakan otoritas di hidupku. Tunduk. Kalau enggak ujungnya itu puhau. Ujungnya pasti enggak bagus. Ujungnya pasti enggak baik. Amin. Sarah itu masalah dia bukan solusi masalah. Masalahnya adalah Sarah itu menghalalkan cara dunia. Abraham sih salahnya simple sih. Tapi simple ini yang berat. Dia enggak berbuat apa-apa sih. You don't do anything. You see, saya pernah dengar orang, dulu sekali saya pernah tangani. Aduh, saya sampai lihat anaknya, kok bisa ya, mamanya dipukul sama saudaranya, adiknya, saudaranya orang yang cuma liatin doang, dipukuli, dia diam aja. Yang satu memang jahanam, yang satu itu orang yang anak yang tidak tahu diri, masa mamanya dipukul sejahat apapun tidak boleh mukul. Tapi kokonya atau adiknya saya lupa. Ini sekitar terjadinya 30 tahun lalu. Koko sama adiknya, koko atau adiknya salah satu. Laki lagi cowok lagi, diam aja gak berbuat apa-apa. Ini 30 tahun lalu anak muda, untungnya gak terjadi insiden, gak terjadi luka yang serius. Mungkin mamanya, itu kokonya diam aja. Saya lihat ngomong sama kokonya itu atau adiknya, kelihatan nampak lebih tua, saya bilang, kamu sama salahnya bro. Saya masih muda, umur 30 tahun yang lalu. Kamu sama salahnya. Kamu gak berbuat apa-apa, kamu sama salahnya. Abraham, kamu diam aja. Kamu sama salahnya. Kamu tidak mencegah. Yang satu tidak berbakti. Tidak tahu diri. Yang satu tidak inisiasi. Tidak inisiatif untuk menolong atau menghentikan. Bukankah Paulus dulu juga gitu? Waktu Stefanus dibunuh, dia tidak menajam batu. Dia cuma di sana memberi restu. Terus. Di mata Tuhan, dialah sang pembunuh. Karena dia merancangkan itu. Sedih saya kalau melihat gini. Waktu saya baca gini. Abraham, kamu tidak berbuat apa-apa. Kata Abraham pada Sarai, lihat ini ya, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Lempar-lemparan nih, pingpong terjadi. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, mari kita bicara tentang Hagar nih.
Hagar lari meninggalkannya. Di dalam diri kita selalu, di dalam setiap kita selalu ada Hagarnya. Kita semua itu escape artist, kita semua itu ahli lari. Kita semua punya satu olahraga yang tidak membuat kita sehat. Semua kita itu cenderung lari dari masalah. Semua kita. Jadi kita harus hati-hati, ini yang disebut dengan sindrom Hagar. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Minimal kelebihan Hagar adalah waktu dia lari, dia ngaku. Kita yang lari, kalau ditegur sama seseorang, ayolah, misalnya CG nih, ada orang yang kena masalah hidup atau kena gesekan, lalu dia mundur, misalnya. Lalu ditelepon sama temannya, ayo, dia nggak mau ngomong terus terang, iya aku sakit hati. Kalau orang ngomong terus terang itu, sama seperti seorang pasien datang ke dokter, itu mudah diobati. Tapi kalau orang nggak ngaku, ya apa boleh buat, dari mana kita layani? Lalu ditanyai gitu, enggak, aku sibuk, aku ada proyek ini, padahal di hatinya bukan itu. Aku lari memang meninggalkan. Aku sibuk, aku ini. Paling tidak Hagar itu punya kelebihan yang harus kita pelajari. Dia memang lari, tapi dia ngaku. Dan lihat ya, lihat ya mulianya Hagar. Dia lari ke mata air. Ini secara profetik bicara pada kita, dia meskipun lari, dia cari pertolongan. Dia bukan lari dari masalah untuk mengulur masalah itu. Kalau bisa, kita lari aja ke alkohol, kita lari ke narkoba, kita lari ke seks bebas, kita lari ke apa? Enggak, dia lari itu cari pertolongan. Kalau Hagar hidup hari ini, dia mungkin larinya ke gereja. Karena mata air di masyarakat, itu adalah the church of God. Dia cari pendeta. Ini Hagar. Paling tidak kelebihannya di situ. Dan waktu ditanya, apa yang terjadi dengan kamu? Waktu Hagar ditanya sama Tuhan, sama malaikat, maaf, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Karena dia ngaku mudah untuk dipulihkan. Dan Tuhan itu adil. Saya dalam hal ini tidak mau menjelaskan dari sisi umat pilihan. Kalau umat pilihan jelas-jelas itu dari Abraham, Sarai, dan Ishak. Saya tidak mau bicara dari sisi itu. Tapi dari kacamata yang berbeda saya bicara tentang respon hati. Maka saya boleh katakan Hagar dalam cerita ini yang paling glorious, paling mulia. Ironis. Karena solusi masalahnya kurang baik, awal mula dia lari. Seperti anak yang berkata tidak mau tapi akhirnya dia bersedia daripada orang yang ngaku-ngaku bilang-bilang iya mau tapi tidak melakukan. Hagar memang salah di depan tapi dia perbaiki di belakang. Tidak heran Tuhan kita itu adil, memulihkan dia dan memberkati keturunannya. Meskipun tidak menjadi nenek moyang Yesus Kristus, bukan menjadi umat pilihan, tapi di bawah keturunan, di bawah family tree atau pohon keluarganya, muncul raja-raja di bawah Hagar hanya karena dia ngaku sama Tuhan, I need help, oh Lord. I need help. Tidak salah untuk kita berkata, I need help. Kalau saya compare wanita dengan wanita ya, Hagar dengan Sarai. Sarai lebih gak cengli dalam hal ini, lebih gak fair. Kalau Anda baca ya tadi ya, apa susahnya sih Sarai kamu ngaku kalau kamu salah? Sorry ya Bram, sorry ya Pap, sorry ya Hani, sorry ya sayang. Aku salah. Aku salah sama Tuhan, aku salah sama Papa. Aku salah sama kamu, sama Abram, sama Anda. Nggak tahu kalau Anda panggil suami apa sih? Orang Indo itu yang paling orang Asia itu yang paling unik manggil suami istri. Kadang-kadang kalau sudah punya anak itu manggilnya pap, ma and pa gitu ya. Ya mungkin ya pa, aku salah, aku ngaku. Itu lebih selesai loh. Masalah itu kalau bisa diselesaikan jangan diperumit. Kalau dia mau ngaku aja I was wrong. Saya rasa ya orang yang berani gentleman berkata aku salah. Itu tidak akan dihina. Tuhan sendiri janji, orang yang mengakui dosanya disayang. Kalau kita mau ngaku aja, kalau saya jadi Sarai, saya sarankan, kalau saya baca gini, tidak ngerti saya soal jiwa wanita. Harusnya saya ngerti jiwa orang benar. Harusnya dia berkata pada Abraham, I was wrong, my judgment was wrong. Penilaianku salah, sehingga aku mau merencanakan sesuatu yang melawan Tuhan, dan jelas-jelas Tuhan melarang ini bagi umat Israel. Bagi, ya. Dan Sarai bisa berkata, I was wrong, dan dia akui aja, lalu minta pengampunan. Pak, sorry ya, please forgive me. Duduk sama-sama, coba pikirkan jalan terbaik apa. Hagar harus gimana? Ini masih ada jalur enggak ya untuk bisa berpisah, tapi masih ada goodwill kita. Gimana caranya supaya Hagar Ismail itu bisa sungguh-sungguh jauh dari kemah, dan tidak lagi merusak atau meracuni Ishak.
Nggak akan meracuni. Gimana caranya? Nanti ini masih ada ceritanya. Suatu hari nanti ini kan dia balik. Lalu nanti setelah itu Ishak lahir. Lalu ditindas tuh Ishak. Lalu habis itu dia lari lagi. Jadi ini lari bolak-balik. Tapi paling tidak kali ini belum ada Ishak sih. Tapi dia harus jauhkan nanti anak kemudian yang dikandung dan dilahirkan. Tidak boleh dekat sama anak ini. Ya apa caranya ya? Dia bisa duduk. Instead of gontok-gontokan, dia bisa duduk dengan Abraham meskipun sama-sama salah, tapi bisa sama-sama bertobat dan bisa kita sekarang rundingan cara terbaik, metode yang terbaik. Selalu tujuannya benar, tapi metodenya kan ada banyak. Kita selalu pilih yang grade A, metode yang terbaik, yang paling minimal damage kerusakannya, yang paling memuliakan Allah dan paling mendatangkan berkat kira-kira apa. Harusnya dia bisa rundingan. Tapi lebih gampang untuk nyalakan. Salah lu. Nah itu langsung saranya langsung tutup. Salah lu. Nggak selesai. Sehingga masalah masih continue. Nanti kalau setelah Hagar kembali, Anda baca ayat-ayat berikutnya, masalah berlanjut. Tapi paling tidak untuk konteks ini sekarang, saya melihat Hagar masih ada baiknya. Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 9. Kamu jangan lari lagi. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Gara-gara Hagar kembali, di perutnya itu sekalipun anak haram, terima berkat dari Yang Maha Kuasa. Aku akan membuat banyak keturunanmu. Dari sini nanti keluar raja-raja. Nanti kemudian waktu Ishak diusir, waktu Ismail keusir juga, nanti waktu dia besar, nanti Tuhan tambahkan raja-raja. Tapi sekarang dari sini nanti aku akan membuat banyak keturunanmu. Solusi masalah itu bukan lari dari hadirat Allah, tapi cari Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi mengikuti, sakit kali, tapi lebih baik saya didisiplin sama Yang Maha Kuasa, daripada saya terkutuk karena lari dari hadiratnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau memang ada suatu masalah dalam kehidupan Anda yang harus ditanggulangi hari ini, carilah Tuhan, carilah pertolongan yang benar. Nah, hati-hati dalam mencari pertolongan yang benar, dengan ini saya selesai. Saya kasih contoh lagi dari Sarah. Andai kata dia mau salah pun yang jeli gitu loh. Belajar selektif. Tidakkah dia tahu orang Mesir itu ilahnya banyak? Mereka penyembah berhala yang sangat-sangat profesional. Meskipun dia sebagai budak, kebudayaan adalah kebudayaan. Orang Indonesia mau siapa kayak apa suka nasi. Karena kita lahir dari itu. Kalau saya cerita teman-teman saya, kamu pagi makan apa? Nasi. Hah? Pagi makan nasi, siang makan apa? Nasi, malam nasi. Yang po ami belalang kupu-kupu tidak berlaku. Siang makan nasi. Enggak, siang minum susu, pagi minum susu, kalau malam, aduh kok bingung saya. Iya, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kalau enggak nih siang makan nasi, malam juga makan nasi. Orang-orang Mesir itu orang-orang yang sudah sangat kental dalam penyembahan berhala. Gini loh Sarah, andai kata lu mau salah, mikir dulu sedikit paling tidak. Kalau memang Abraham harus punya selir, jangan kasih Mesir. Butanya itu total ya. Masalahnya dia itu paradigmanya sudah rusak ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita salah, misalnya kita kepahitan, lalu kita itu bukannya cari solusi, tapi kita cari orang-orang yang sama kepahitan sama kita. Kita cari Mesir. Cari Mesir. Kadang-kadang kita dengarkan orang-orang yang kita kurang selektif melihat profil. Kalau kita sungguh-sungguh cek hidup mereka, nggak benar itu hidupnya. Kenapa tiba-tiba mereka angkat bicara soal kerohanian? Apalagi bisa gurui Anda tentang Tuhan. Apalagi mereka bisa kasih Anda nasihat. Kalau Anda mau dapat nasihat, misalnya sekalipun itu bisnis, Anda harus tahu dan percaya yang namanya prinsip berkat. Berkat itu bukan datang dari kekuatanmu dan usahamu. Misalnya kita punya rekan bisnis. Lalu dia kasih kita nasihat gini-gini, wah memang betul sih, di luar sana bukan hanya orang Kristen doang. Orang Kristen pun bukan jaminan. Tapi kalau ada sesuatu keputusan besar dan inspirasimu adalah orang-orang di luar sana yang hidupnya tidak keruan, sekalipun mungkin bisnisnya besar,
Anda jangan ngambil keputusan bersama dengan rekanmu. Jadikan itu masukan, keputusan harus diambil bersama dengan orang benar. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Banyak orang itu kurang selektif ketika cari nasihat. Mereka lebih dengar nasihat orang fasik. Anda kalau mau sungguhan nilai pohon itu lihat buahnya. Lihat itu selektif dengan profil. Sarai kok bisa buta? Tidak bisa melihat ini orang bahaya. Dia menjadikan Hagar kemungkinan solusi dan dia mengharapkan berkat dari seorang Hagar. Dalam rumah tangganya mungkin Hagar bisa mendatangkan berkat. Mungkin Hagar bisa mendatangkan penggenapan janji. Mungkin dari Hagar keluar perjanjian. Lupakah dia orang Mesir yang ditolak Tuhan? Sometimes we just hear anyone yang memuji kita. Pokoknya orang itu muji kita, bombong-bombong dan benar-benar make us feel good, membuat kita rasa nyaman. Kita dengarkan, tanpa kita uji orang itu, kita terima beritanya mentah-mentah karena dioles dengan pujian kepada kita atau yang nyaman, yang enak-enak di telinga. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda membuat keputusan apapun di hidup ini, siapapun yang seolah-olah berbicara kepadamu, cek profilnya orang itu dulu. Lihat hidupnya. Jangan sembarang dan gampang percaya. Lihat dulu hidup orang itu. Apakah orang itu orang yang disertai Tuhan, dikenan oleh Tuhan atau tidak. Jangan membuat keputusan dengan orang-orang yang salah dalam kehidupan itu. Itu biasa menjadi sumber masalah. Ketika Sarai mengharapkan dari Hagar keluar berkat, justru dari situ keluar kutuk. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya tidak gampang-gampang untuk orang itu datang ke saya ngomong gini gitu. Saya tidak gampang. Kadang-kadang waktu saya ngomongin seseorang, saya lihat. Bukan prejudis, bukan. Kok bisa kamu ngomong gitu? Kamu aja tidak benar. Kok bisa di dalam diri kamu ada sense yang benar dan salah. Dan kamu coba menceritakan sesuatu seolah-olah kamu saja yang benar. Saya pikir, not true. Saya gampang untuk bisa menilai. Wahyu pasal 3, orang yang ngaku-ngaku, tapi ternyata terbukti salah. Ada orang-orang yang mengaku rasul, bahkan di kitab Wahyu dikatakan, dan kau bisa menilainya dengan jelas bahwa dia bukan. Jangan gampang hari-hari ini, karena kebanyakan masalah itu muncul dari apa kata. Be careful, whoever is speaking into your life, siapapun yang bicara ke dalam hidupmu, teropong dulu, lihat hidup rumah tangganya. Lihat hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak ngomong kalau di luar sana Anda hanya bisa dealing bisnis dengan orang Kristen, bukan. Tapi jangan memutuskan di tempat sana bersama dengan mereka. Keputusan harus di kemah orang benar. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Supaya Anda terhindar dari masalah yang tidak perlu. May God bless you. Semoga Anda semakin maju dalam iman dan dalam segala sesuatu. I love